Ya, silakan Bu Dina, Bu Ya, Krisna. terima kasih dokter atas kesempatannya. Terima kasih kepada dokter Ana dan dokter Desi. Izin membacakan tugas MSCT scan pasien Nyonya G usia 38 tahun dengan rhinosinusitis kronis kiri dan abses preseptal kiri, programnya pasca V3 dan insisi drainase abses dan odontektomi. Di sini terdapat 3 potongan koronal, aksial, dan sagital. Untuk penilaian MSCT scan itu sendiri, kita nilai terdiri dari 5, yaitu variasi anatomi, drainase sinus, area kritis atau close, sinus yang terlibat, dan septum dan konka. Untuk variasi anatomi sendiri, di sini terlihat pada panah ungu, kita dapat melihat pada potongan sagital, sel agernasi, dan pada panah kuning kita dapat melihat bula etmoid. Pada potongan koronal kita di sini tampak sel agernasi dan tampak konkabulosa kanan tipe lamelar. Untuk sisi sebelah kiri sulit dinilai, pada sel Haller tidak ditemukan dan sel onodi juga tidak ditemukan dan tidak tampak defleksi prosesus uncinatus ke lateral. Pada drainase sinus tampak pada huruf A ini prosesus uncinatus dan B dengan panah pink ini konka media tampak pada sisi sebelah kanan kom kanan terbuka dan sisi sebelah kiri kom kiri tertutup. Pada panah merah huruf C tampak bula etmoid dan pada huruf D panah kuning kita dapat melihat konka inferior, sinus maksilaris dan etmoid anterior kanan pada kompleks osteomeatal terbuka. Tampak pada gambar hiatus semilunaris kanan dan terbuka, kiri tertutup. Gambarannya seperti garis yang berbentuk seperti bulan sabit. Prosesus uncinatus tidak terdapat obliterasi ke kanan. Osteum sinus maxilla terbuka. Pada sinus frontalis, resesus frontalis sebelah kanan terbuka dan sebelah kiri tertutup, tidak dapat dinilai. Sinus etmoid posterior dan sphenoid tampak resesus sphenoetmoidalis kiri tertutup, ada obliterasi dan tampak pneumatisasi dan RSE sebelah kanan terbuka. Pada area kritis atau close, pada cribriform plate sesuai dengan keros 2 di sini untuk mengukur cribriform plate, yaitu kita menilai dari atap tertinggi dari fovea etmoidalis, kita tarik garis imajiner ke arah crista galli, dan garis imajiner yang kedua yaitu dari cribriform plate kita tarik garis imajiner dari medial ke arah lateral, lalu kita bikin garis imajiner kembali tegak lurus dengan crista galli dan kita nilai kedalaman kerosnya sesuai dengan keros 2 4-7 mm. Sloping down kita dapat melihat di sini sloping down basis kranii curam dan menurun. Dengan landmarknya kita dapat melihat frontal big. Di sini tidak tampak di sini lamina papiracea kanan intak dan kiri destruksi. Onodicel tidak tampak atau tidak terlihat dan pada sphenoid tampak pneumatisasi asimetris kanan kiri lebih besar daripada kanan. Pada etmoid anterior arteri, gambarannya seperti paruh burung bird beak, tidak tampak selule. Pada sinus yang terlibat, pada sinus maksilaris kiri tampak lesi isodens dan sebelah kanan dalam batas normal. Sinus etmoid anterior kiri tampak lesi isodens dan minimal dan pada etmoid posterior kiri tampak lesi isodens. Pada sinus frontalis bagian sebelah kanan tampak lesi isodens. Pada sebelah kanan tak tampak lesi isodens dan pada sebelah kiri tampak lesi isodens. Di sini sinus
tampak lesi isodens asimetris kiri lebih besar daripada kanan. Untuk nilai septum dan konka di sini tidak tampak gambaran septum deviasi, septum tampak lurus dan tampak konka inferior kanan hipertrofi dan konka media kanan hipertrofi. Pada struktur sekitar sinus paranasal kita dapat menilai pada jaringan soft tissue tampak edema pada sisi sebelah kiri, struktur orbita tampak kelainan pada orbita sebelah kiri, pada brain tidak ada tampak kelainan, dan nervus opticus tampak kelainan pada sisi orbita sebelah kiri ditunjukkan dengan panah ungu, dan ruang pterygomaxilla tampak lesi soden pada sisi kiri, serta pada gigi geligi tidak tampak kelainan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk presentasinya. Komentar saya secara singkat ini sudah lengkap ya. Jadi semua bisa melihat tampilannya. Jadi masing-masing yang ingin ditampilkan sudah berusaha untuk diberikan gambar pada potongan aksial, koronal maupun sagital yang sesuai. Ada beberapa nanti yang akan saya koreksi, tapi pada prinsipnya pemberian marka, kemudian identifikasi sudah cukup baik, sudah baik malahan. Ya, boleh dilihatkan pada slide. Nah, yang ini ya, kita mulai dari slide variasi anatomi. Kita tahu sel agernasi itu letaknya ada di anterior. Ya, jadi kalau letaknya ada di anterior, apakah sesuai untuk identifikasi sel agernasi pada gambar koronal nomor 12? Belum sesuai, dokter. Nomor 12 itu letaknya di mana, Bu? Kalau kita lihat gambar keseluruhan. Potongan koronal, boleh ditunjukkan potongan koronal. Atau boleh dipindah ke saya, di stop dulu ya, oke. Ya ini ya, jadi ini adalah gambar koronal. Kita lihat tadi gambar 12. Gambar 12 lokasinya di sini. Kita kalau mau menghitung dari anterior nomor 1 ini yang saya tunjuk dengan panah, nomor 12 berarti terus ke belakang ya, ke posterior. Jadi kalau nomor 12 ini tentu bukan di anterior. Sel agernasi adalah selule yang pertama kali kita lihat sebelum kita melihat konka media. Jadi seharusnya ada di gambar nomor berapa, Bu Krisna? Lebih ke depan lagi, dokter, di gambar nomor 5. Oke, jadi kita bisa lihat di gambar nomor 4 ataupun nomor 5 ya. Ini sel agernasinya cukup besar, kita bisa lihat ya. Letaknya ada di sebelah medial dari dinding lateral cavum nasi, medial dari lamina papiracea. Kalau yang kemarin ditunjuk kemarin pada pertemuan sebelumnya oleh PPDS yang sebelumnya yang ditunjuk sel agernasinya letaknya di sebelah lateral dari lamina papiracea, jadi keliru. Kalau ini sudah tepat ya, jadi dia di sebelah medial dari lamina papiracea. Kita bisa lihat sel agernasi yang sisi kanan memang besar. Di sini juga yang sisi kiri juga ada sel agernasi kelihatannya, cuman mungkin tidak diidentifikasi pada tadi gambaran untuk potongan sagitalnya. Tadi potongan sagital yang diambil adalah potongan nomor 7, berarti itu sesuai dengan sisi kanan dari pasien. Ya, kalau kita melihat recessus frontalis untuk sisi kiri, kita sebetulnya bisa melihat tadi pemilihan gambar yang diambil oleh Bu Krisna itu nomor 10. Ini masih frontal peak, kurang tepat ya. Jadi kalau mau melihat recessus frontalis, lihatlah nomor 14. Di sini recessusnya tampak jelas, ada recessus frontalis tapi suram, jadi lesi isodens memenuhi sinus frontal, recessus frontalis sampai ethmoid anterior. Dan di sini kita bisa melihat banyak sekali variasi anatomi atau sel-sel frontal yang ada di sini. Nanti bisa diidentifikasi lebih lanjut. Gitu ya. Jadi untuk pemilihan recessus frontalis
Jangan mencari yang frontal beak-nya masih menutupi recessus, tapi cari yang sudah tidak ada frontal beak. Cukup jelas ya? Ya. Sekarang kita lanjutkan lagi untuk yang pertama, untuk variasi anatomi tadi tepat untuk agernasi, bula etmoid, boleh menggunakan potongan sagital atau kita bisa lebih mudah kalau menggunakan potongan koronal sebetulnya. Jadi kita kembali lagi ke potongan koronal. Untuk bula etmoid ditunjukkan oleh gambar nomor berapa? Bula etmoidnya ditunjukkan oleh gambar nomor berapa? Ada konkamedia. Mana bula etmoid? Nomor 10. Nomor 12, dokter. Nomor 12 sedikit terlalu ke posterior. Kamu cari yang betul-betul selule pertama kali yang terletak di sebelah lateral konka media. Nomor 6. Ya, nomor 6 konka media belum terbentuk sempurna ya. Yang lebih terlihat nomor 7 atau nomor 8 ya. Jadi ini adalah bula etmoid letaknya. Kita bisa lihat ini gambaran meatus medius sebelah kanan terbuka ya. Ini konka inferior, berlanjut ini ada processus incinatus, di sebelah lateralnya ada bula etmoid, di sebelah medialnya ada konka media. Sedangkan sisi sebelah kiri tertutup atau ada obliterasi atau tampak lesi isodens memenuhi semua ya, mulai dari sinus maxilla, meatus medius, etmoid, sampai recessus frontalisnya pun tertutup. Atau bisa juga menggunakan nomor 9. Nomor 9 kita juga bisa melihat gambaran dari bula etmoid. Ini tampak jelas untuk yang gambar nomor 9. Apakah terlihat bula etmoidnya? Ini bula etmoid, di sebelahnya ada processus uncinatus, kemudian di sisi yang sebelahnya lagi kita bisa melihat konka media. Begitu juga di sisi yang kontralateral, ya. Oke, jadi pemilihan gambar harus tepat ya. Lihat lagi lokasinya, dia di sebelah medial, di sebelah lateral, di anterior, atau di posterior. Oke, kemudian selanjutnya, tadi yang dilihatkan adalah konkabulosa, benar ya? Yang di sisi kanan kita bisa melihat konkabulosa tipe lamelar. Di sisi kiri sebetulnya konkabulosa juga tipe apa? Ekstensif. Ekstensif, oke. Sudah, berarti sudah yang dipelajari sebelumnya sudah diterapkan. Bagus ya, tapi belum ditambahkan di sini. Nanti tolong ditambahkan ya. Baik, dokter. Ya. Di sini tidak ada sel Heller, baik di sisi kanan maupun kiri, dan tidak ada sel onodi. Pemilihan sel onodi, di sini ditunjukkan gambar nomor 9. Biasanya yang bulat warna biru itu mau menunjukkan apa? Iya, sel onodi, dok, sphenoid. Nggak ada kompartemennya. Ini benar apa salah gambar yang dipilih? Salah, dok. Salah, kurang tepat ya. Jadi kalau kita lihat gambar ini, seharusnya kalau ingin menunjukkan sel onodi, itu menggunakan gambar yang mana? Nomor 2. Nomor 2, kalau untuk potongan aksial. Ya, di sini memang tidak ada sel onodi. Tadi yang ditunjukkan adalah gambar nasofaring. Nomor 9 ya tadi ya. Ini adalah gambar nasofaring. Jadi perhatikan lagi, kalau kita mencari sinus sphenoid, kita menggunakan potongan aksial, berarti ini sesuai, lihat markanya dulu. Marka nomor 1 letaknya pas di sinus sphenoid. Setelah itu, gambarnya lebih ke inferior. Kelihatannya ini adalah CT scan nasofaring, bukan CT scan sinus paranasal. Karena kita lihat nih, jarak yang dibuat untuk potongan aksial itu paling tinggi adalah batas koana, sedangkan batas terbawah adalah
setinggi di atas epiglotis. Jadi ini potongan aksialnya, ini adalah potongan CT scan nasofaring, bukan sinus paranasal. Karena kalau sinus paranasal pasti jarak paling tinggi di sebelah superior, tepat pada frontal, dan jarak sinus yang paling bawah garisnya ini seharusnya batas inferior dari sinus maksila. Jadi kita bisa melihat seluruh sinus. Cukup jelas? Ya, jadi identifikasi juga CT scan yang kalian baca itu CT scan apa. Paling mudah melihat pertama kali selalu menggunakan marka. Mereka di tempat kita di Karyadi sangat bagus sekali, sudah jelas, markanya juga jelas, garis-garisnya juga jelas. Kalau kalian lihat pada marka, di garis ini ada tulisan angka, mulai nomor 1 sampai nomor 20. Itu menunjukkan slice nomor berapa. Jadi yang ini slice yang pertama, yang 20 atau kita lihat 10 ya, misalnya 10 kita cocokkan, 10-nya di sini. Sesuai apa tidak? Sudah sesuai ya, sudah di nasofaring. Yang nomor 20 paling bawah, nah sesuai ya, ini pas tepi atas epiglotis. Ya, jadi harus jeli. Ya, oke. Nanti diperbaiki untuk gambaran sel onodi tadi. Kemudian defleksi prosesus uncinatus sebaiknya dicarikan gambar yang menunjukkan meatus medius secara lengkap. Tadi sudah saya contohkan ya, gambar yang bisa diambil dari potongan koronal, kita bisa ambil nomor 8 atau nomor 9. Atau nomor 10 juga boleh, tapi menurut saya 8 atau 9 itu lebih jelas. Ya, selanjutnya kita teruskan untuk yang drainase sinus. Tadi saya lihat sudah lengkap dan jelas, cuman tadi yang koreksi saya adalah recessus frontalis. Tadi sudah saya koreksi langsung ya. Kemudian untuk area kritis, ini bukan termasuk sloping down yang curam malahan kalau kita lihat, tapi mungkin karena posisi pasiennya. Jadi kalau ini sloping down itu dia terlalu curam ke arah nasofaring. Ya, kalau ini mungkin posisi pasiennya agak nunduk ya, saya kurang tahu. Nanti bisa dikonfirmasi. Jadi posisinya lebih seperti orang menunduk kelihatannya. Jadi tidak bisa dinilai untuk sloping down-nya ya. Kemudian yang lain-lain sudah tepat. Untuk arteri ethmoid anterior, sebetulnya yang di sebelah kanan memang tidak ada selule di atasnya, tetapi yang di sebelah kiri ada selule di atasnya. Jadi hati-hati untuk kondisi hanging arteri anterior. Untuk keterlibatan sinus, secara singkat, kita bisa menyebutkan kondisi ini adalah pansinusitis kiri, karena seluruh sinus di sebelah kiri itu mengalami obliterasi dan terdapat lesi isodens atau terdapat sinusitis. Sedangkan sinus sebelah kanan itu normal. Pasien ini apakah pasien tumor? Bukan, dokter. Bukan. Kalau bukan pasien tumor dan hanya ada satu sisi keterlibatan sinus, kita harus waspada pada kondisi odontogenik. Jadi betul-betul harus dilihat apakah pasien ini pasien dengan ada karies gigi atau sisa akar di sisi yang sinusnya mengalami sinusitis. Nanti dicek ulang ya. Kemudian untuk septum deviasi, saya harus melihat secara keseluruhan ya. Sebetulnya ada septum deviasi ringan, bisa dilihat pada gambar yang sesuai. Septum deviasinya ke kanan atau ke kiri? Bu Krisna? Ke kanan, dokter. Ke kanan. Terdorong ke kanan karena dari adanya massa. Oke. Yang disebut septum deviasi sesuai nomor berapa? Kalau kita memilih menunjukkan septum deviasi. Nomor 8, dokter.
Ya, nomor 8 ya. Jadi cari yang tulangnya tampak deviasi. Sedangkan gambaran seperti nomor 4 atau nomor 5 itu yang kita sebut sebagai septal body. Jadi keadaan mukosa yang hipertrofi atau mungkin udem pada area septum sehingga menimbulkan kesan deviasi pada saat kita melakukan endoskopi. Kita lihat apakah benar septum deviasinya di nomor 8 ke arah kanan, kita konfirmasi dengan potongan aksial. Di aksial tampak juga ya septal bodinya, jadi mukosanya tebal, hipertrofi. Septum deviasinya sebetulnya tidak terlalu kentara ya. Jadi hanya tampak pada potongan koronal. Jadi harus dipilih betul gambaran yang paling deviasi untuk menunjukkan apakah ada septum deviasi atau tidak. Nanti disesuaikan dengan kriteria Madinah. Masuk yang mana? Ini direvisi berarti ya. Struktur sekitar sinus paranasal. Di sini sebaiknya tidak hanya ditulis tampak kelainan, tetapi apa yang kelainan, apa ada dehiscence pada tulang, kemudian kelainannya berupa apa. Kalau di sini kita bisa deskripsikan ada air bubble pada struktur orbita kiri, ya kan? Tampak air bubble di sini. Kalau ada air bubble biasanya menunjukkan apa? Tampak adanya pus, dokter. Abses. Abses. Ya. Jadi bisa dilihat, kemudian tampak ada jaringan soft tissue udem boleh. Kemudian dilihat juga soft tissue di lateral mata ini apakah ada air bubble apa tidak. Kemudian kita bisa melihat ke arah intrakranial. Kita juga harus melihat tulangnya apakah ada dehiscence atau tidak. Kalau ada gambaran air bubble di sisi inferior mata, curiga kita ada dehiscence di bagian mana? Tulang mana yang bisa mengalami dehiscensi? Dari tulang lamina papiraceae-nya itu sendiri, dong. Lamina papiracea mana? Tadi katanya lamina papiracea intak. Yang kanan intak, yang kiri dehiscence. Ini kan ditunjukkan oleh panah biru ya. Kemudian selain di sisi posterior, kalau ini tampak jelas ya kelainannya ada di inferior, lihat lusensi pada sinus maksila. Kalian bisa lihat tulang di atap sinus maksila kiri mengalami lusensi. Jadi kemungkinan ini sudah terdestruksi juga dan sudah ada dehiscensi, ya. Jadi ini kasus yang bagus untuk kita belajar kelainan yang ada pada sinus paranasal dan organ di sekitar. Kemudian kalau ada dehiscence seperti ini, tolong dideskripsikan lokasinya. Dehiscence ada di mana? Lamina papiracea sisi anterior, sisi posterior, kemudian pada atap maksila misalnya itu harus dideskripsikan. Di sini struktur yang lain, nervus opticus, tampak apa tidak tampak? Tampak kelainannya berupa apa? Di sini cuma ditulis tampak nervus opticus kelainan. Yang gambar yang ditunjuk untuk nomor 8 kurang sesuai, yang lebih sesuai untuk nomor 5. Di sini kita bisa melihat karena ada bangunan atau lesi di dalam cavum orbita sisi posterior dan sisi medial, jadi kemungkinan nervus opticusnya terdestruksi. Kita konfirmasi pada gambar potongan aksial yang keseluruhan. Ya, di sini kita coba lihat untuk karena nervus opticus letaknya di superior, jadi kalian harus mencari gambar yang paling superior. Jadi untuk melihat nervus opticus, gunakan gambar nomor 2. Di sini kalian bisa melihat, kita semua bisa melihat ya, pada gambar nomor 2, di sisi sebelah kanan ini gambar nervus opticusnya, di sisi sebelah kiri nervus opticusnya, di sisi posterior terdapat
gangguan. Nih. Nanti dicarikan gambar yang sesuai. Itu aja mungkin masukan dari saya. Ada tambahan dari Dokter Desi? Silahkan. Dokter Desi sudah pamit mau nguji juga. Ya sudah, kalau begitu mungkin saya cukupkan sekian ya, karena ujian di koas sudah mau dimulai untuk yang sesi kedua. Direvisi dulu, kemudian dikirim kembali ke saya ya. Untuk yang akan membaca CT scan selanjutnya, saya harapkan lebih baik lagi kita berproses ya, pada setiap kali kita membaca CT scan, masukan-masukan yang ada itu langsung diaplikasikan sehingga kita semakin terbiasa untuk membaca dengan lengkap dan benar. Begitu, terima kasih, waktu saya kembalikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dokter. Terima kasih untuk pembacaan CT scan hari ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.